Kalau misalkan ingin lebih bagus lagi, bisa menggunakan tampilan 7 segmen. Pasti Anda sudah tidak asing ya dengan 7 segmen. Jadi dengan tampilan yang seperti ini. Nah, ini ada 7 segmen. Segmen nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, ini kenapa disebut 7 segmen? Karena ada 7 segmen. Nah, ini biasanya digunakan untuk menampilkan angka. Ya, kalau 7 segmen ini angka. Tidak bisa alfabet. Jadi untuk menampilkan huruf X, ya ini kesulitan. Untuk menampilkan huruf M, huruf W, ya ini susah. Sehingga 7 segmen ini biasanya hanya digunakan untuk menampilkan angka atau numbering saja. Sebagai contoh, kalau misal di pompa bensin itu ya, di pom bensin ya, SPBU. Di SPBU biasanya tertera harga dari bahan bakar. Ada harga Pertalite, kemudian Pertamax, ada harga solar, biosolar, ada harga Dex, dan seterusnya ditampilkan dalam tampilan 7 segmen. Nah, cuman memang tidak begitu fleksibel. Kalau menggunakan 7 segmen, hanya bisa menampilkan angka saja. Tidak bisa menampilkan alfabet. Nah, kalau misalkan ingin lebih fleksibel lagi, ya selain tampilan biner tadi cuman nyala lampu aktif dan tidak aktif. Kalau di atas lagi ada 7 segmen. Nah, di atasnya lagi bisa menggunakan dot matrix. Ya, dot matrix itu lampu LED LED yang disusun secara matriks, ya, secara matriks. Sehingga kita bisa membuat tulisan berjalan. Nah, ini kalau sudah sampai ke dot matrix, selain bisa menampilkan angka, bisa juga menampilkan alfabet ataupun simbol, itu juga sudah bisa. Nah, cuman kalau dot matrix ya, lampu dot matrix itu biasanya relatif lebih mahal. Ya, karena jumlah LED-nya banyak yang diperlukan. Bergantung pada dimensi dari dot matrix-nya. Jadi kalau ingin membuat tulisan berjalan, biasanya sering kalau di jalan itu ada tulisan selamat jalan yang lampunya berjalan gitu ya. Mulai dari kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Nah, itu biasanya menggunakan display dari dot matrix. Nah, meningkat lagi di atasnya bisa menggunakan LCD karakter. Nah, ini LCD karakter hampir sama dengan LED atau hampir sama dengan dot matrix. Cuman kalau LCD karakter ini menggunakan liquid ya. Ya, kalau di slide ini bisa menggunakan LCD karakter 2x16. Nah, ini ada 2x16 karakter. Artinya 2 itu dua baris. Nah, ini barisnya ada baris 1, ada baris 2. Kalau Anda bisa perhatikan di sini ada kotak-kotak kecil itu ya. Nah, ini adalah elemen dari karakternya. Ya, ini ada elemen karakternya. Bergantung mau dinyalakan yang mana. Jadi kalau Anda hitung, ini Anda bisa ngitung panjang karakternya sama lebar karakternya. Ada ukuran panjang atau ukuran lebar dan ukuran tinggi. Nah, di LCD karakter ini, selain kita bisa menampilkan angka, kita juga bisa menampilkan alfabet.
simbol, itu juga bisa. Cuman kemungkinannya, kelemahannya mungkin kalau kita menggunakan LCD karakter 2x16, maka display yang akan kita buat itu relatif lebih kecil. Kalau hanya 2 baris, ya hanya 2 baris kata atau kalimat. Jadi ini terbatas sekali. Jadi ada 2 baris, kemudian ada 16 karakter tiap barisnya. Jadi setiap baris ini bisa menampilkan untuk 16 karakter. Ya, jadi ada ini jumlahnya ada 16 karakter, kemudian barisnya cuma ada 2. Ini memang untuk tampilan yang sederhana. Nah, kalau ingin lebih bagus lagi, menggunakan LCD grafik. Nah, yang di atasnya ini adalah LCD grafik. Nah, LCD grafik ini sudah hampir sama dengan Videotron. Ya. Jadi kalau kita di jalan-jalan protokol atau di jalan-jalan kota, biasanya kita sering melihat iklan ya di televisi besar. Nah, ini hampir sama sebenarnya dengan LCD grafik. Cuman LCD grafik ada 2 macam. Ada LCD grafik yang tidak berwarna, ya ini yang tidak berwarna. Kemudian ada LCD grafik yang berwarna. Jadi kalau kita perhatikan tampilan dari 2 buah LCD karakter ini, ada LCD yang warnanya cuma hitam, ya anggaplah itu hitam dan putih. Birunya itu sebenarnya kan lampu dari background ya. Background dari LCD-nya itu ada lampu. Sehingga kalau dinyalakan lampu. Jadi ini lampunya ada di sini. Nah, kemudian LCD-nya yang ini. Nah, ini LCD grafik. Termasuk yang ini juga LCD grafik, cuman ini sudah berwarna atau ada warnanya, ada RGB-nya. Ya, jadi kalau yang LCD grafik yang bagian atas ini tidak ada RGB-nya. Jadi warnanya cuman 1. Ya, jadi kalau anggaplah ini 2 bit gitu ya. 2 bit itu berarti kalau 1 ya 1 bit ya. Jadi kalau enggak 1 ya 0 gitu ya. Jadi kalau 0 warnanya hitam, kalau 1 warnanya putih. Jadi sama seperti yang ini, LCD yang tidak berwarna. Atau kita bisa menggunakan LCD yang berwarna, yang paling sebelah kiri. Nah, ini adalah media untuk menampilkan atau untuk display dari mikroprosesor ataupun mikrocontroller. Jadi kita bisa membuat display itu embedded sama dengan modulnya. Ya, jadi embedded itu kita bisa tempelkan pada modulnya, sehingga kita tidak perlu lagi komputer. Ya, jadi tampilan, tapi tampilan itu cukup dengan menggunakan LCD saja. Nah, ini barangkali nanti ketika Anda tugas akhir ataupun skripsi butuh display, maka display itu bergantung Anda mau displaynya yang lebar, ya jadi kalau ini kan lebar, ya ini sempit, atau mau Anda display biner yang nyala lampu tadi, nyala dan mati, atau ya Anda bisa menggunakan dot matrix. Cuman di sini tidak ada gambar dot matrixnya. Nah, selain dengan menggunakan LCD, ya tampilan untuk ngurusi tampilan itu bisa juga menggunakan smart LCD namanya. Kalau yang sebelumnya, slide sebelumnya itu adalah LCD saja atau LCD konvensional ya. Nah, di slide merupakan medan ya
baik itu dari mikrocontroller ataupun mikroprosesor, atau bahkan dari PC menggunakan Smart LCD. Nah, contoh dari ini yang sebelah kiri ini adalah Smart LCD Nexion, ya, namanya LCD-nya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah punyanya Arduino. Kalau di sini namanya adalah OpenSmart Uno R3R, gitu ya. Nah, ini adalah seri atau jenis dari LCD-nya. Nah, untuk yang sebelah kiri, ya, ini namanya adalah Nexion. Nexion di sini fiturnya, salah satu fiturnya itu memiliki fitur touchscreen. Ya, jadi Nexion ini fiturnya adalah yang pertama adalah fitur touchscreen, ya, jadi tidak perlu menggunakan kursor, cukup dengan menyentuh saja. Ini Smart LCD Nexion itu kelebihannya disebut. Jadi Smart LCD-nya di Smart LCD dari Nexion ini di dalam ada mikrokontrolernya. Jadi yang fungsinya untuk ngatur gambar-gambar ini adalah mikrokontroler yang ada di balik dari Smart LCD atau di balik LCD Nexion. Ya, jadi sebenarnya di sini sudah ada mikronya. Kemudian kalau kita hubungkan dengan Arduino, maka yang terhubung adalah Arduino itu dengan mikro dari Smart LCD. Sedangkan yang sebelah kanan ini, nah ini sudah komplit ya punyanya Arduino. Jadi kalau menggunakan Arduino, sama-sama menggunakan Arduino, ini sudah kompatibel ya, kompatibel dengan Arduino. Cuman yang menggunakan LCD ini belum. Jadi Smart LCD ini menggunakan logger atau menggunakan SD card ya. Ini nanti kalau misalkan untuk sampling ataupun untuk data ya, menyimpan datanya bisa menggunakan data logger. Nah, berikutnya adalah LCD 2x16 atau 16x2 ya. Ada yang menyebut LCD 2x16, ada yang menyebut LCD 16x2. Kan di pin properti dari LCD 16x2, ada pin untuk grounding, ada pin untuk VCC, ada pin untuk kontrol, kemudian request, operasi read and write. Nah, ini read and write di situ digunakan untuk menampilkan dari karakter yang dikirim. Nah, pin koneksinya dengan Arduino, nah ini pin koneksinya adalah ini. Nah, ini pin koneksi untuk terhubung dengan mikrokontroler lain atau terhubung juga dengan Arduino. Cuman memang tidak semua digunakan. Sebagai contoh gambar skema yang ada di sebelah kanan, interkoneksi dari Arduino Uno dengan LCD 16x2. Kalau kita perhatikan bahwa VCC nanti akan terhubung dengan VCC. Ini terhubung dengan VCC ya.
Jadi kalau kita perhatikan ini VCC-nya, ya VCC, ini VCC, kemudian groundingnya, ya grounding, ini semua di grounding. Kemudian untuk komunikasi, ya ini untuk komunikasi. Sedangkan pin yang ini, ya ini adalah 11 dan 12 ya. 11 dan 12 ini digunakan untuk operasi, ya ini operasi yang hijau untuk select ya, yang hijau itu untuk select itu artinya untuk mengaktifkan dari LCD. Sedangkan yang abu-abu itu adalah abu-abu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, untuk yang register select ini digunakan untuk memilih register, sedangkan untuk yang abu-abu ini terhubung dengan enable untuk aktivasi dari IC. Nah, ini interkoneksinya seperti ini ya. Interkoneksi secara paralel. Ada juga interkoneksi antara LCD 16x2 dengan Arduino, ya itu menggunakan serial I2C ya. Jadi ada konverternya, ada konverter dari atau ada konverter dari I2C ya, I2C ke LCD kali 2. Dan itu sudah tersedia di pasar. Jadi dengan penggunaan I2C itu, maka kita bisa menghemat penggunaan port. Ya, kita lihat di sini bahwa satu LCD saja itu memakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 port. Hanya untuk mengemudikan atau hanya untuk menampilkan satu perangkat saja. Nah, ini butuh banyak port. Sehingga adanya I2C, maka komunikasi antara mikrokontroler dalam hal ini Arduino dengan LCD itu akan menjadi lebih efisien. Ya, portnya tidak terpakai semuanya, jadi portnya nanti akan banyak yang nganggur. Nah, ini contoh pemrograman LCD. Saya rasa Anda sudah familiar lah, ya, untuk memprogram Arduino menampilkan pesan atau menampilkan karakter pada LCD. Contoh di sini. Switch ya, SW itu switch. Ya, switch oke. Jadi ini untuk switch ada di pin nomor 10 digital. Kemudian switch next dan switch back. Nah, ini masing-masing. Nah, ini sudah ada deklarasi untuk pin. Jadi switch OK itu ada di pin nomor 10, switch next itu ada di pin nomor 11, dan switch di pin nomor 12. Nah, kemudian ini adalah pembangkitan variabel saja. Isi dari program utamanya, ya isi dari program utamanya Anda bisa lihat di bagian void. Sebentar ya, sebentar.
Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf. Isinya ya di void setup. Biasanya kalau di Arduino itu kan ada void setup, ada void loop gitu ya. Di atas dari void setup itu ada deklarasi dari variabel, ada deklarasi untuk apa namanya library. Jadi kalau di atasnya nanti ada pemanggilan library, misalkan dengan menambahkan input ya. Include DAT11 itu berarti memanggil modul DAT11. Include SRF04 atau include serial atau include macam-macam. Jadi di atas, di kode program yang paling atas, ya di bagian sini. Kemudian ini ada deklarasi variabel ya. Nah, kemudian ini setup-nya. Cuman di sini tidak masuk ke while loop ya atau while true. Tidak masuk di program yang looping terus. Nah, ini programnya ada di bagian setup. Jadi kalau program itu diletakkan di bagian setup, maka eksekusinya hanya sekali. Dieksekusi hanya sekali. Tetapi kalau program itu dimasukkan ke program utama atau program looping utama, maka program itu akan dieksekusi setiap saat. Jadi bedanya diletakkan di setup dan di program utama. Karena setup ini biasanya digunakan untuk ini ya, melakukan inisialisasi. Sebagai contoh di sini, switch OK. Switch OK itu adalah pin nomor 10 di set sebagai input. Switch next di set sebagai input, switch back di set sebagai input. Jadi ada 3 input, switch OK, next, dan back. Kemudian untuk ngeprintnya, ya untuk ngeprint berarti kalau kita perhatikan di sini LCD bikin 16,2 itu berarti library LCD yang dipakai adalah ukuran 16 kolom 2 baris. Nah, ini jadi LCD yang ada di slide sebelumnya, LCD kecil 16 kali 2. Kemudian set kursor 0,0 itu berarti meletakkan kursor pada bagian jadi kalau Anda perhatikan ini adalah LCD-nya, maka set kursor 0,0 itu berarti yang sini. Nah, ini adalah 0,0. Jadi kalau di sini ada LCD set kursor 0,0, maka kursor itu diletakkan di bagian sebelah. Kemudian nulis P antar muka, berarti nanti di sini ada tulisan P titik ini antar, nah, begitu ya, antar muka. Jadi kalau misalkan masih ada ini akan dibablaskan gitu ya, diteruskan ke kanan. Antar muka. Nah, kemudian setelah antar muka sudah, LCD set kursor 01. Set kursor 01 itu berarti di sini. Ya, 0,1. LCD Arduino berarti adalah ini ya, P antar muka ini yang atas, yang bawahnya adalah Arduino. Nah, kemudian selesai. Jadi ini Anda bisa cari lagi referen yang ada di internet banyak ya, bagaimana melakukan penampilan hasil pengolahan data. Itu bisa tampilkan di LCD.
Baik, kemudian di main loop-nya, program utamanya, ada menu. Ya, karena bikin menu di Arduino ataupun microcontroller itu rumit ya, karena bahasanya adalah bahasa konsol. Kalau misalkan kita bikin menunya itu di MATLAB, wah gampang, kita tinggal panggil guide. Ya. Kemudian kalau kita butuh tombol ya tombolnya yang diambil, kalau misalkan butuh grab ya grabnya diambil, dan seterusnya. Berbeda dengan yang ada di microcontroller ataupun microprosesor ya, karena program itu karena programnya ditulis secara konsol. Nah, tidak ada GUI-nya. Makanya biasanya bikin menunya nah itu agak rumit ya di Arduino. Jadi kalau kita mau bikin tampilan GUI dengan menggunakan Arduino, kemudian tampilannya di LCD grafik, nah itu kita harus membuat desainnya terlebih dahulu. Membuat desain, kemudian eventnya ya, jangan lupa eventnya. Nah, karena ini nyambung, berarti di awal itu nanti akan ada tulisan ketika Arduino itu pertama kali dinyalakan, maka akan muncul tulisan P antarmuka dan Arduino. Setelah itu tulisan itu akan hilang selama 2 detik ya. Ini delay 2000 mili itu ini 2000 detik. Nah, 2000 detik ini panjang sekali ini. Nah, setelah di delay berarti ini muncul, setelah sekian delay itu baru muncul baru eksekusi ke halaman selanjutnya yaitu ini. Nah, ini ada menu 1 ya. Di dalam menu ada belajar menu. Nah, jadi ada tampilannya begini. Nah, yang tadinya tulisannya adalah P antarmuka, kemudian yang sekarang tulisannya adalah belajar menu. Nah, belajar menu. Nah, belajar menu, kemudian di bawah itu ada tulisannya begini. Di 2,0 ya, 2,0 itu berarti kolom 2 yang atas. Berarti ini jaraknya adalah 2 char, 2 karakter. Kemudian go to menu berarti di sini ada go to menu. Nah, ini bisa dipilih ya, ada seleksi namanya. Diseleksi. Nah, ini jadi ada oke, itu adalah digital read. Ini berarti dari tombol. Nah, ada tombolnya, yaitu digunakan untuk ini read. Ya, digunakan tombol ini digunakan untuk fungsi dari LCD-nya. Nah, kemudian baru jika switch OK itu sama dengan low, maka go to menu 1 yang ini ya. Menu ke 1, berarti ini setelah diklik begitu, maka akan muncul halaman baru. Ya, tulisannya adalah menu 1. Nah, menu 1. Kemudian di bawahnya ada next. Ini ada next. Kemudian ada back ya. Jadi nanti kita bisa pilih ini atau pilih ini. Jadi kalau dipilih next akan pergi ke menu yang lain. Sedang kalau dipilih back maka akan kembali ke halaman awal, yaitu belajar menu. Gitu ya. Jadi ada next, ada di sini. Kalau kita perhatikan di sini ada
Ini ya, ada next, ada back. Nah, ini kalau membuat menu memang agak rumit, maka harus digambar dulu sehingga Anda tahu interkoneksi antara komponen-komponen yang ada di dalam menu. Nah, ini menu ketiga, menu keempat, gitu ya, dan seterusnya. Nanti bisa dicek bagaimana membuat menu. Nah, ini contohnya kalau dijalankan. Jadi ketika dijalankan, maka dia akan muncul antar muka gitu ya, Arduino. Kemudian setelah itu pada looping yang pertama itu ada belajar menu. Ini tadi sudah saya gambar ya. Belajar menu dan go to menu. Jadi kalau go to menunya yang dipilih, maka pergi ke halaman selanjutnya ini, next dan back. Kalau di next, maka akan terus ke halaman selanjutnya. Kalau di back, maka akan kembali ke menu ini, belajar menu. Nah, gitu ya. Jadi bisa milih next, itu akan masuk ke menu selanjutnya atau back, ya, kembali ke menu sebelumnya. Nah, ini menu kedua. Karena tadi dipencet next, maka menu kedua. Kalau menu kedua ini di next, maka akan muncul menu ketiga. Nah, menu ketiga tidak menu ketiga ini tidak ada next-nya. Ya, menu ketiga tidak ada next-nya karena menu ketiga ini adalah menu terakhir, ya, sehingga tidak dikasih di situ untuk next. Ya, ini kelemahan LCD grafik. Kalau kita lihat di sini tulisannya ini ya. Nah, tulisannya ini mungkin terbatas ya, sama seperti 7 segmen, cuma ini lebih halus. Nah, ini maka G-nya menjadi seperti itu. Berikutnya adalah atau ini adalah simple tutorial ya. Jadi bagaimana Anda membuat menu pada LCD menggunakan Arduino. Nah, ini Anda bisa kunjungilah di website ini. Jadi bagaimana membuat menu, nah, itu silakan nanti bisa dipelajari. Nah, bagaimana kalau misalkan menu itu pakai yang tadi, tapi menggunakan Smart LCD namanya. Nah, ini Smart LCD-nya namanya adalah Nextion. Nah, Nextion. Nah, di Nextion, di sini tersedia jalur RX dan TX, ini berarti komunikasi serial asinkron ya, komunikasi serial asinkron. RX terhubung dengan TX dan TX terhubung dengan RX. Nah, ini kalau Anda perhatikan kabelnya itu yang kuning dan yang biru. Itu adalah kabel data. Sedangkan merah dan hitam di situ adalah sebagai kabel power ya. Karena LCD-nya tidak akan nyala kalau tidak dikasih power gitu ya. Nah, gambar-gambar yang ada di dalam menu dari Nextion itu kita bisa ngeset sendiri atau kita bisa gambar sendiri. Gambar-gambar tersebut kemudian nanti tinggal diimport saja, import ke
software dari Nextion-nya. Ya, Nextion-nya itu Nextion ada Nextion instrumen atau perangkat gitu, device. Nah, ini device-nya. Yang ini adalah software-nya. Ya, software untuk membuat tampilan pada beberapa contoh dari LCD Nextion ya. Ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya sedang, ada yang berukuran besar. Nah, ini adalah beberapa contoh dari Nextion editor ya. Mungkin ini yang paling besar. 7 in itu mungkin setara dengan HP, tapi agak besar sedikit. Sedangkan yang lain ini yang kecil-kecil. Jadi ukuran menu bergantung pada apa yang kita buat. Jadi kalau luasannya itu adalah lebar atau luasan yang dibutuhkan itu lebih besar, maka bisa menggunakan yang Nextion yang besar atau Nextion yang kecil ya. Sedangkan yang lain ini untuk Nextion yang kecil ya, relatif lebih kecil ya. Jadi bergantung kalau misalnya kita membuat aplikasi tetapi tidak perlu display yang terlalu besar, bisa menggunakan display yang kecil-kecil seperti itu. Ya, baik, saya lanjutkan lagi. Bentar, bentar. Nah, untuk pembuatan grafik ya menggunakan Arduino, sebenarnya kita bisa membuat grafik itu di komputer ya, di komputer mungkin lebih buat tampilan grafik dibandingkan kalau kita misalkan ingin menampilkan grafik itu pada LCD. Nah, jadi paling gampang itu kalau misalkan kita ingin membuat grafik ya, dalam hal ini membuat grafik chart gitu, maka bisa menggunakan LCD tadi ya. LCD grafik itu sebenarnya juga bisa digunakan untuk menggambarkan grafik atau paling gampang dengan menggunakan komputer. Nah, jadi kita bisa menggunakan komputer untuk menampilkan data. Ya, menampilkan data dalam hal ini misalkan kita ingin merecord suhu dari boiler. Nah, untuk memonitor suhu dari boiler berarti kita bisa menampilkan grafik suhu atau menampilkan suhu dalam sebuah grafik sehingga kita bisa tahu apakah ada kesalahan atau ada error ketika mesin itu berjalan. Nah, ini contoh kalau kita mau membuat simulasi ya di komputer. Nah, ini virtual ya. Ini kita membuat virtual dari port serial. Nah, virtualnya itu adalah di dalam komputer. Jadi kalau misalkan kalau kita misalkan ingin
menampilkannya secara real, ya. Jadi kalau kita ingin menampilkan grafiknya secara real, maka kita bisa menggunakan embedded LCD tadi, LCD yang bisa ditanamkan atau LCD yang kita bisa pasang terpisah dari komputernya, atau kita juga bisa mengolahnya dengan menggunakan komputer. Nah, kalau yang virtual ini kenapa menggunakan emulator, ya? Karena perangkatnya itu di dalam komputer, ya, perangkatnya di dalam komputer, yaitu apa itu? Ya ini. Nah, kita simulasikan dengan menggunakan Proteus. Ya, ini kita simulasikan menggunakan Proteus. Nah, komunikasinya itu adalah dari Proteus, atau kalau Anda bisa perhatikan di sini ada Arduino Uno. Arduino Uno itu punya pin serial. Jadi di dalam Arduino ini, sebentar saya carikan pin serialnya ya. Nah, ini ada RxTX-nya, RxTX 1. Ya, itu hanya ada RxTX 1 ya. Nah, kalau kita ingin antara Arduino dengan komputer, maka kalau kita perhatikan di sini ya, RxTX, kemudian ini adalah port komputernya, maka ini dihubungkan dengan RxTX yang ada di sini. Jadi ya, dengan menggunakan jembatan tadi, virtual serial emulator, itu adalah jembatannya, untuk kita mensimulasikan dari menjadi tampilan LCD. Karena kalau kita menggunakan Proteus, ya, Proteus itu kita bisa ngambil komponen berupa komponen LCD, kita bisa ngambil data, ya, berdasarkan pada simulasinya. Kalau di sini kita melihat ini ya. Nah, kita simulasikan ini, yaitu diferensial tegangan. Ini diferensial tegangan atau pembagi tegangan yang terhubung dengan AD0 ya. Ya, terhubung dengan AD0 itu berarti analog to digital converter. Nah, ini berarti masuk ke sana. Datanya masuk ke sana. Nah, kalau di sini 5 volt, anggaplah di sini 0 volt karena di situ ground, maka nilai dari RV2 itu bergantung, nah ini bergantung nilai dari tegangan yang dihasilkan oleh RV2. Itu bergantung dari ini ya. Jadi ini kan bisa digeser, atau ini nilainya bisa dijadikan 100%, atau kalau ke kiri kan bisa 0%. Nah, ini akan muncul tegangan. Tegangan ini kemudian nanti akan dibaca oleh ADC, harapannya gitu ya. Tegangan analog ini akan dibaca oleh ADC, diubah menjadi tegangan digital, kemudian nanti akan ditampilkan ke sini. Ya, akan ditampilkan ke sini oleh ini ya, oleh Arduino-nya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa ini adalah sumber ya datanya. Jadi ini adalah untuk datanya. Data itu masuk ke analog 0 ya, ADC, keluar di sini ADC. Nah, setelah itu baru nanti ditampilkan ke sana. Atau boleh juga ditampilkan ke sini, ke komputer. Jadi double. Datanya dikirim dua secara bersamaan. Yaitu dikirim ke LCD dan dikirim ke serial ke komputer. Nah, ini contoh programnya ya untuk membuat grafik. Manggil LCD. Nah, ini manggil LCD-nya
Ada include di atas. Ada deklarasi dari variabelnya. Kemudian ini datanya. Nah, ini sama ya sebenarnya, ada perangkat antara, kalau tadi Arduino ya, jadi perangkat antarmuka, kemudian Arduino ini berbeda ya, jadi ini harus dibuat sendiri. Nah, ini adalah kode program ya, kode program yang ditanamkan ke Arduino virtual. Ya, ini nanti tanamkan ke Arduino virtual. Nah, ini barangkali belum pernah membuka Proteus, ini untuk yang belum pernah ya. Kita lihat di sini ada setting dari parameter komunikasi serial. Jadi kalau di parameter komunikasi serial itu kita mengenal ada baud rate, jadi pakai 9.600 bit per second. Nah, ini sebenarnya tidak harus 9.600, jadi ada yang nilai di bawahnya, ada nilai di atasnya. Cuman yang umum biasanya digunakan adalah jadi baud rate-nya yang sering digunakan adalah baud rate default-nya ada 9.600. Kemudian port-nya COM1, COM1 nanti dihubungkan dengan COM2. COM2 itu nanti yang terhubung dengan ini. Nah, ini adalah COM2. Selain dengan menggunakan LCD grafik, ya, jadi kita bisa menampilkan data itu dari mikrokontroler ke LCD grafik. Kita juga bisa menampilkannya ke komputer. Ya, kalau tadi kita berurusan dengan simulator. Nah, sekarang kita menggunakan Python. Nah, ini barangkali kalau Anda sudah familiar dengan Python ya, ini hampir sama dengan bahasanya Arduino sebenarnya. Kalau Arduino itu ditulis dengan menggunakan bahasa C, kalau Python ya ini bahasa Python. Ya, bahasa Python seperti ini. Import serial. Import serial itu kalau di Arduino ya. Jadi import serial itu kalau di Arduino ya include gitu. Include serial, kemudian include macam-macam gitu ya. Jadi include. Kalau di Python namanya adalah import. Termasuk juga ini from Jupyter plot import progressive plot. Ini berarti ada ini ya. Ada dua library yang digunakan, yang dipanggil yaitu library serial dan library Jupyter plot. Contoh, kalau COM1 tadi sudah digunakan oleh slide sebelumnya ya, COM1 kok tidak jalan. Nah, ini pakai COM1 yang di sini. Nah, baik ini untuk COM1 sudah dipakai. Nah, ini selanjutnya adalah COM2. Ya, mohon maaf, apakah screen-nya pause ya? Di tulisan saya kok ada pesan screen saya pause. Screen-nya jalan tidak ya? Di peserta kuliah.
Tidak, Pak. Tidak, Pak. Bentar. Ini karena jaringan di kampus sepertinya tidak terlalu bagus ya. Biasanya kalau digunakan Zoom seperti ini biasanya putus-putus. Jadi hanya ini agak lebih bersabar. Oke, saya ulangi lagi. Jadi bagian ini itu adalah import library, import serial. Kalau di Arduino, bahasanya Arduino menggunakan include. Include serial, include apa, include sama. Jadi hampir semua programan komputer itu memiliki karakter yang sama sebenarnya. Cuman berbeda di bahasa. Ya, jadi kalau misalkan sama seperti ini ketika memanggil library saja, kalau di Python pakai import, kalau yang di C pakai include gitu ya. Jadi sebenarnya sama. Kemudian di sini juga ada setting, di Arduino juga ada setting ya, setting baud rate. Nah itu di setup biasanya serial.begin ya, serial.begin 9600 misalnya. Itu berarti untuk mengaktifkan port serial yang ada di Arduino. Nah, kalau di Python cukup seperti ini. Serial COM2 itu berarti jalurnya adalah di jalur COM2 9600 ini untuk speed ya, kecepatan dalam transmisi datanya. Kemudian serial open. Jadi ini enggak usah. Kemudian serial open. Nah, serial open ini digunakan untuk mengaktifkan komunikasi serial. Serial open. Nah, kemudian contoh di sini adalah progress plot. Nah, kemudian data sama dengan serial.readline. Serial itu yang ini ya. Serial readline berarti dia membaca per baris. Baris 1, baris 2, baris 3 itu akan dibaca. Kemudian PP. Nah, ini kemudian ya, progress plot, data sama dengan serial readline, kemudian diupdate, PP diupdate, jadi ini dan di sini integer data decode. Nah, ini datanya di decoder kan atau dikodekan itu. Nanti tampilannya seperti ini, tampilan yang lainnya. Jadi nanti tampilannya ada di bawahnya, cuman ini tidak terlihat tampilannya. Di tampilannya nanti seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan Python. Nah, Python ini juga sebenarnya yang sedang kita displaykan di sini karena di sini pakai Jupyter Notebook. Nah, Python yang digunakan di sini juga Python konsol ya. Jadi konsol. Jadi kalau misalkan kita menambahkan program ya by konsol semua. Atau ditulis di Notepad atau ditulis di mana begitu. Nah, menu tampilan yang lain itu kita salah satunya menggunakan Delphi. Anda juga bisa menggunakan MATLAB, Anda juga bisa menggunakan Visual C++ atau Visual Basic ya. Anda bisa menggunakan.
contoh kalau menggunakan Delphi, ya kalau menggunakan Delphi, nah ini ada komponen. Jadi kalau misalkan tadi di bahasa konsul ya, jadi bahasa konsul ini tidak ada, ya. Jadi dengan menambahkan memo ya, ini memo editor, kemudian ini untuk chartnya dan lain-lain. Kemudian masing-masing itu dihubungkan atau diinterkoneksikan melalui ini ya. Nah, prosedur untuk nulisnya ada di sini. Increment I itu berarti I-nya akan berjalan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian data juga ditampilkan di memo, nanti ada di sini datanya. Kemudian data itu masuk ke sini. Nah, ini series 1@xy I, data. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, baik. Saya rasa ya kuliah kita, jadi selebihnya mungkin Anda bisa belajar sendiri. Jadi kalau kita pakai Arduino, karena Arduino itu kan sudah banyak sekali ada di pasaran, di mana-mana sudah digunakan ya, baik mulai dari engineer seperti Anda engineer yang ada di TP, teknik elektro, apalagi gitu ya. Maka ini banyak guna dari Arduino. Jadi kalau kita misalkan membuat sistem yang embedded, maka displaynya sesuaikan dengan sistem yang akan kita bangun. Jadi kalau kita membuat sistem yang terkoneksi dengan jaringan, terkoneksi dengan komputer, maka display itu bisa ditampilkan di komputer. Tapi kalau perangkatnya itu harus independen, ya berdiri sendiri, maka kita perlu untuk menambahkan atau kita tambahkan LCD pada perangkat. Jadi tidak selalu harus menggunakan komputer dalam menampilkan datanya atau dalam menampilkan data yang telah dibaca oleh perangkat. Saya rasa itu perkuliahan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk melakukan presensi ya yang sudah ada di learning. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada 2 presensi yang harus Anda isi di e-learning untuk hari ini. Silakan diisi ya. Baik, sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Ada ya, cukup ya. Kalau tidak ada, saya rasa kita bisa akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.